mahasiswa ikut conference, jangan lupa setelah conference ketemu sama narasumbernya, minta kontaknya, emailnya atau apapun gitu. Mau kerja itu akan lebih gampang insya Allah sih, karena punya networking yang bagus dengan petinggi-petinggi gitu kan ya. Time Language Center di mata seorang Indah Permatasari ini seperti apa sih? Dulu kan biasanya orang konsultasi bayar, ini bayar, di Time nggak kayak gitu gitu. Gratis. Kita padahal cuma les IELTS, tapi dikasih tahu juga trik-trik untuk lulus beasiswa. Sekarang aja kalau ada yang nanya, ada yang mentok, hubungi Time Language Center. Bukan berarti saya mau jualan ya, tapi karena saya merasakan itu gitu. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas tengah? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke Time. Iya benar, saya lupa tadi nyebutin kalau Indah ini juga sebagai award di IELTS ke Australia selama 4 bulan ya? 5 bulan. Total, tapi 2,5 bulan di Australia. 2,5 bulan di Australia. Nah, Indah sudah hal yang very exposure dengan global experience, go somewhere else. Kita punya pertemanan jejaring yang sudah global sekali, mendunia sekali ya. Nah, Indah melihat seperti apa sih insight yang dirasakan dengan punya global experience sehingga yang nonton, yang belum terpapar ya, belum terpapar dengan global experience, karena sekarang kita nggak hanya Indonesian citizen, but we are also global citizen, masyarakat dunia yang harus berbicara soal satu, climate change ya, bicara soal carbon footprint ya, many thing ya, banyak sekali yang kita bicarakan sebagai global citizen, juga youth tentunya ya, karena anak-anak muda harus melihat YouTube ini ya. Nah, bagaimana Indah merasakan bahwa global experience itu benar-benar memberi manfaat terhadap Indah sehingga yang di luar sana bisa merasa oh ya, dan terinspirasi oleh seorang Indah Permatasari ini. Ya, oke Bang. Oke, mungkin balik cerita sedikit ya tentang 2010 yang waktu masih zaman kuliah tahun 3 kalau nggak salah ya. Nah, waktu itu memang sebenarnya itu saya terinspirasi juga ada dosen di kelas yang bilangin ada senior kamu nih yang juga lulus ke waktu Kanada gitu. Nah, beliau sekarang lagi kerja di Austria. Jadi saya, ini apa sih yang Bapak ini tiap hari ngomong itu terus gitu kan. Saya penasaran gitu. Saya juga mau dan keluar negeri gratis gitu kan. Akhirnya saya ambil peluang itu, ikutan tes dan alhamdulillah lulus kan dari jadi ke Australianya 2010. Wah, itu kayak perjuangan yang kayaknya nggak mungkin deh gitu. Kok alhamdulillah lulus gitu kan, Bang. Bersyukur sekali. Nah, IELTS itulah yang pertama kali menjadi peluang untuk bisa melihat wah dunia itu lebih luas dari yang kita pikirkan gitu loh. Karena di IELTS itu dia tidak hanya programnya itu terlibat dengan magang kerja. Magang kerja ini sangat bermanfaat dong, magang kerja. Kemudian host family, kamu punya kesempatan tinggal sama host family di situ. Kemudian juga dari situ kamu punya bagaimana kamu bisa menampilkan performance budaya kamu. Jadi ada culture performance di situ, kemudian juga bahkan ada social contribution. Nah, jadi di Australianya 2,5 bulan tuh, tapi di Indonesianya nanti sama-sama pemuda Australia 18 juga. Jadi 18 dari Indonesia, 18 dari Australia, kita sama-sama melakukan community empowerment di Wakatobi waktu itu. Nah, itu pertama kali juga pengalaman community empowerment, turun ke masyarakat, dan kita juga pendekatan ke masyarakat kan pasti beda ya Bang ya. Wah, itu pertama kali, dan kita masih kuliah 1. Nah, itu juga kan otomatis membuka pemikiran kita bahwa sebenarnya kalau misalnya ada daerah yang kalau Wakatobi kan dia waktu masih kepulauan, jadi mungkin di satu daerah airnya susah gitu. Wah, ternyata ada loh di Indonesia yang kayak gitu. Nah, pengalaman lainnya itu adalah tentang working experience, Bang. Nah, Indah alhamdulillah waktu itu kesempatannya bekerja di Brisbane City Council. Ada gedung yang berwarna-warni di tengah kota Brisbane yang tadinya mikirnya, wah saya kerjanya di situ ya gitu kan. Dan IELTS itu memang mengajarkan kemandirian juga. Karena kita berangkat dari rumah sendiri, kemudian naik tren, kemudian cari kantor di mana. Dan hari pertama saya tersesat. Jadi kan tren kan banyak ya pintu keluarnya, di saya keluar aja di mana kan, di platform berapa, terus lah ini kantornya di bawah itu, saya ada di jembatan atas gitu kan. Kayak wow, itu pengalaman yang sangat menarik sekali. Dan
banyak kemandirian kita dapatkan di situ, kemudian juga mungkin komunikasi, negosiasi, bahkan leadership juga mandiri. Itu sangat sangat membantu sekali itu Bang, karena memang ketika kuliah itu kan udah didapatkan, otomatis ke depannya kita sudah ada bekal itu. Nah, networking lagi. Networking mungkin bisa dibilang Indah mungkin agak kurang juga dulu Bang Indah pikir ya. Indah pikir, wah seandainya saya balik ke masa lalu saya akan menambah network yang lebih luas lagi gitu kan. Mungkin dulu Indah rasa masih sangat terbatas Indah untuk menjaring itu gitu. Nah, seandainya bisa balik saya akan memperluas lagi nih dengan keep in touch dengan orang-orang yang di Brisbane City Council mungkin gitu ya. Itu yang mungkin Indah sesali dan agak kurang di zaman itu. Tapi untuk hal lainnya mungkin di Indonesia itu udah mulai membangun networking. Jadi apapun yang sebenarnya Bang Melki bilang, oh manggung kemana-mana, sebenarnya itu karena koneksi yang sudah dibangun dari zaman dulu. Yang dulunya misalnya udah uni di Dinas Pariwisata, sekarang jadi praktisi atau juga memberikan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif di pariwisata gitu. Dan juga di Asosiasi Desa Kreatif dengan Pak Sandi juga pembinanya, itu juga sangat terkoneksi semuanya Bang. Jadi itu kayak mengalir aja sih sebenarnya. Karena kita kenal orang-orang zaman dulu yang terkoneksi sampai sekarang dengan baik gitu. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi memang network itu memang dibangun ya, jejaring itu dibangun dan we don't know, makanya silaturahim itu pembuka pintu rezeki, betul nggak sih? Memperpanjang usia, membuka pintu rezeki. Jadi teman-teman kalau ada event, ya kalau mahasiswa jangan kupu-kupu gitu, jangan kuliah pulang. Disuruh sama dosen ya untuk ikut konferen kah, untuk ikut ini kah, ikutin aja karena Anda akan masuk nyemplung kepada sebuah network dan itu akan berjejaring sampai ketemu ya. Berbicara tentang Mbak Melki bilang mahasiswa ikut conference, jangan lupa setelah conference ketemu sama narasumbernya, minta kontaknya, emailnya atau apapun gitu. Karena dulu mungkin itu yang saya nggak lakukan, tapi zaman sekarang saya selesai acara, dah minta kontaknya Pak, saya bidangnya ini, fokusnya ini. Apalagi kalau mahasiswa dari zaman sekarang sudah membangun itu, wah nanti mungkin teman-teman mau kerja itu akan lebih gampang insya Allah sih, karena punya networking yang bagus dengan petinggi-petinggi gitu kan ya Bang. Lompatannya tuh lebih, kalau kita dulu memang agak susah ya, agak lompatnya paling 2 meter gitu ya. Betul, kalau sekarang nanti dengan seperti itu, exactly ya, kemarin baru aja World Islamic Entrepreneur Summit dan saya hadir di waktu itu dan saya ada mantan mahasiswa kamu. Namanya adalah Sylvia. And then I push her ketemu salah satu pembicara dari Brisbane. Beliau ada profesor di Kuala Lumpur dan beliau punya sebuah asosiasi kayak saya bilang kayak mini MBA di Australia. Dan saya bilang ke Via, go there and have a chit chat with him. Go. And then I say, oh, I don't know how to. And then go sit and talk. itu harus punya ya. Memang kalau confident yang growth mindset, confident ya, itu penting banget bagi anak muda. Nah, ini kepapar kita di organisasi. Nah, ini membuktikan saya juga cap seperti ini ya. Kalau nggak ada organisasi juga nggak akan confident ngomong seperti ini kan. Nah, ini anak muda tentunya menjadi masukan ya. Jadi jangan malas, jangan kupu-kupu. Well, Indah. Seorang Indah Permata ini karena tumbuh di Agam tadi ya, which is itu far away from Padang City ya. And then ada longgar les di situ waktu itu ya, ada ya. Nah, bagaimana Indah melihat bahwa how do you realize that English is very important language for the future? Apa sih turning point-nya? Kalau saya dulu turning point-nya saya disuruh berdiri sama guru bahasa Inggris. I still remember now. Jadi bad experience. But turn back become a positive energy to learn English more and more, and then fluent in English. And then now, how that you address and realize English is very important in the future, and then you start learn from earlier. So can you tell the reason for us, please? Okay. I think I really like English from the very beginning. Probably my dad has a turning point on that part, karena orang tua saya punya pengalaman yang dimana mungkin waktu itu ayah misalnya papa punya pengalaman yang ketika ada kesempatan keluar tapi gak lancar bahasa Inggris gak jadi. Nah dia papa gak mau nih anak-anaknya juga kayak gitu. Akhirnya dari awal itu udah dibekali dengan buku-buku bahasa Inggris. Jadi saya gak suka dengan bahasa Inggris. Kalau bisa dibilang gitu ya, saya gak pernah gak suka bahasa Inggris. Di Lubuk Basung, Agam itu masih peralihan desa ke kota dulu Bang, belum kan sekarang udah mulai kota ya, desa ke kota yang karena dulu baru-baru Kabupaten Agam ibu kotanya, saya juga wah ini sepi ya gitu. Tapi mungkin menurut saya menyadari saya untung ya besarnya Lubuk Basung karena kota yang tidak terlalu rame gitu, kemudian
banyak kegiatan yang saya bisa lakukan di sekolah, udah ikut sana sini, ikut marching band segala macam, jadi field commander, sampai jadi apa, pokoknya semuanya saya ikutin gitu kegiatannya paskibraka. Nah, orang tua juga dukung. Tapi ya memang ada, jangan sampai nilainya jelek, itu aja. Jadi tetap juara di sekolah misalnya, kemudian tetap dapat prestasi, tapi kegiatan lain non akademik juga dilakui. Nah, bahasa Inggris tadi ada tempat lesnya. Jadi di Lubuk Pasung itu ada yang saya ingat cuma 2 Bang Melki, Bougainville sama kreatif namanya. Nah, masih ada Bougainville kreatif. Pokoknya di Lubuk Pasung udah pasti tahu. Nah, jadi di Bougainville itu kebetulan memang saya sama adik saya yang laki-laki yang kebetulan juga award di LPDP ke Milan. Jadi kita tuh rajin pergi lesnya memang. Jadi hujan-hujan pun kita tetap pergi gitu. Nah, sampai walaupun dulu mungkin bahasa Inggris ini kan kita itu ya Bang harus ngafalin tenses gitu kan. Harus ngafalin yang irregular verb gitu kan. Red gitu kan, kayak see, so, sin gitu kan. Itu dihafalin loh. Tapi mungkin karena saya suka aja. Nah, alhamdulillahnya Bang Melki, ketika kuliah itu kan selesai SMA. Ketika kuliah itu ada PMDK gitu ya, mahasiswa undangan. Nah, undangannya itu waktu itu akuntansi international accounting program gitu kan. Terus IPS kan pada komplain, Bapak ini kok dikasih sama anak akuntan IPA gitu kan, saya IPA. Terus kata bapaknya, oh ini akuntansi tapi kelasnya bahasa Inggris, ngomongnya ikut nggak, mau nggak ikut, nggak jadi Pak, dia bilang gitu. Akhirnya karena saya juga suka bahasa Inggris, saya juga suka ya akuntansi, sebenarnya nggak terlalu suka, cuma intinya ada hitung-hitungannya lah gitulah, IPA juga kan saya mikirnya gitu. Oke, saya ambil itu gitu kan. Nah, kemudian saya kuliah S1-nya di Accounting International Program. Nah, karena di International Accounting Program, karena semua kelasnya itu deliver in English. Sekarang kan kebetulan sudah di kaprodinya ya, jadi udah punya pengalaman dulu kita merasakan seperti apa. Jadi kita juga bisa tahu apa sih sebenarnya dimau oleh mahasiswa. Jadi bahasa Inggris yang Bang Melki bilang yang ada nggak ya momen ketika saya nggak suka, nggak ada sih. Sampai saya tuh dulu bikin diary dalam bahasa Inggris. Nah itu juga tugas dari guru, dan itu saya sangat bersyukur sekali karena sudah melatih menulis bahasa Inggris gitu. Jadi kenapa bahasa Inggris itu penting? Saya merasakan wah ternyata penting loh bahasa Inggris itu gitu. Ya, tapi untuk yang mungkin tadinya agak-agak meninggalkan bahasa Inggris, tidak ada kata-kata lambat sih. Pokoknya tetap ada waktu, yang penting mau belajar gitu kan Bang. Well, Indah sudah dari 2014 dengan Time Language Center. Saya mau tahu nih Indah, Time Language Center di mata seorang Indah Permatasari ini seperti apa sih? Oke. Pastinya pertama kali Time Language Center ini saya tahu ya karena ada Bang Melki dan Unitili juga kan ya. Terus itu awal-awal kami kan nanya ada nggak ya IELTS di Padang gitu. Suami yang cari tahu. Jadi kayak gitu ya Bang, kira-kira support suami. Mungkin kita nggak ada waktu di saat kita lagi down, dia cari peluang. Iya biar abang yang cari peluang di mana ada tempat les. Temu waktu Afdal sih. Ini kalau bisa boleh mention Afdal. Kemudian dia kasih tahu Time. Ketemu di Time, ketemulah orang-orang yang juga sama-sama mencari beasiswa. Waktu kita 5 orang atau 6 ya lupa ya sekelasnya berapa. Kenalan, kelas bareng. Terus yang juga dulu kan biasanya orang konsultasi bayar, ini bayar. Di Time nggak kayak gitu gitu. Gratis. Dan apa yang kita tanya dikasih lebih gitu loh. Bang Melki nah dulu gitu dapat dari Bang Melki, Unitili. Jadi Unitili dan juga yang juga awardee waktu itu kan beliau juga sharing aja informasinya. Oh mau urus LOE, ini esainya gimana. Kita padahal cuma les IELTS, tapi dikasih tahu juga trik-trik untuk lulus beasiswa. Itu sih sebenarnya yang bikin Indah. Sekarang aja kalau ada yang nanya, ada yang mentok, hubungi Time Language Center. Bukan berarti saya mau jualan ya, tapi karena saya merasakan itu gitu. Pokoknya ngomong sama Bang Melki, ada motivator. Amin, mudah-mudahan ya bisa menginspirasi. Ya Palu gada, apa lu mau gua ada di sini.